Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Hilda. Dan sekarang aku pengen ngelanjutin ceritanya Ibunda Saudah. Nah, di kali ini aku pengen ngebikin 2 part aja. Jadi ini adalah part terakhir. So, dengerin terus sampai akhir ya. Dan buat kamu yang gak suka baca buku tapi kamu suka cerita dan kamu sukanya mendengarkan aja, channel ini cocok untuk kamu. So, stay tune terus sampai akhir ya. Nah, setelah kita mendengar ceritanya Ibunda Saudah part pertama, aku pengen banget ngelanjutin yang part kedua. Nah, di sini Ibunda Saudah sudah mulai nyaman dengan kehidupannya, sudah mulai bisa beradaptasi dengan baik, dan juga sudah mulai bisa melayani Rasulullah dengan baik gitu, meskipun ia sadar diri gitu ya, nggak akan bisa menggantikan Ibunda Siti Khadijah gitu, meskipun beliau sudah meninggal, tapi tetap ruangnya itu tetap ada dan tetap utuh gitu, sehingga istri-istri yang lain tidak bisa menempati ruang Ibunda Siti Khadijah itu. Nah, pada saat itu uh, anaknya ini datang, yang namanya Ruqayyah. Dia datang dari Habasyah gitu kan. Kan waktu itu ada perintah untuk hijrah kan ke Habasyah. Nah, di sana Raja Najasyi akan welcome banget sama para kaum muslimin yang ingin hijrah gitu. Nah, pada saat itu Ruqayyah dan juga suaminya Utsman bin Affan ingin kembali ke Mekah nih, karena kondisinya kayaknya sudah mulai membaik gitu kan. Meskipun masih ada kekejaman-kekejaman gitu di kalangan kaum kafir Quraisy, tapi tetap saja tidak separah yang dulu-dulu gitu. Nah, akhirnya setelah Ibunda Saudah mendengar gitu kan berita kedatangannya Ruqayyah dan juga Utsman gitu kan, ia menyiapkan nih beberapa makanan gitu kan untuk anaknya Nabi Muhammad gitu kan. Nah, akhirnya pada saat Ruqayyah datang gitu kan, akhirnya Ibunda Saudah agak takut gitu loh yang mau menemuin, soalnya waktu ketemu di Habasyah, pada saat itu ia masih menjadi statusnya masih menjadi istrinya Sakran gitu kan. Sedangkan di cerita yang pertama Sakran itu telah meninggal gitu, sehingga ia dinikahi oleh Nabi Muhammad gitu kan. Nah, pada saat itu Ibunda Saudah datang nih dengan masih was-was gitu loh, masih kayak nanti diterima nggak ya, kayak masih minder gitu. Nah, akhirnya ia datang kepada Ruqayyah dan intinya kayak menyambut Ruqayyah gitu teman-teman. Nah, ternyata Ruqayyah ini orangnya welcome banget gitu kan. Bersyukur Ibunda Saudah mendapatkan anak yang sangat yang sangat hangat, yang sangat intinya friendly banget gitulah. Dan akhirnya Ibunda Saudah memeluk Ruqayyah kan. Nah, setelah itu setelah menjamu kedua para tamu ini, akhirnya Nabi Muhammad SAW ini mendengar kabar bahwasanya anaknya katanya datang nih ke Mekah. Akhirnya dia buru-buru cepet-cepet dia pulang dari tempatnya gitu kan. Terus kemudian datang menemui Ruqayyah. Nah, di sana ternyata Ruqayyah lagi flashback, keingat kenangannya bersama ibundanya gitu kan. Nah, di sana juga ada Ummu Kulsum dan juga Fatimah yang menyambut gitu kan. Mereka kakak beradik ini senang banget gitu, kakaknya datang, si Ruqayyah datang. Akhirnya berpelukan mereka bertiga, dan mereka sempat sesekali tuh kayak memperbincangkan kenangan-kenangan dan memori-memori bersama ibundanya di rumah ini gitu. Nah, sedangkan pada saat itu rumahnya Ibunda Khadijah ini ditempati oleh Ibunda Saudah juga gitu bersama Nabi Muhammad. Nah, pas saat Nabi Muhammad datang, akhirnya
mereka bertiga kan berkumpul nih ceritanya di ruang tamu, kayak ya sharing-sharing gitulah, kayak cerita-cerita kamu dari mana aja gitu, terus di Habasyah ngapain aja, aman enggak di sana, perkembangan Islamnya bagus apa enggak gitu kan. Akhirnya Ibunda Saudah ini kan kayak bercerita gitu, karena memang sosoknya yang sangat humoris, sosoknya yang apa ya, suka ngasih jokes gitu, tapi jokes yang lucu pada zamannya gitu kan ya. Mana mungkin gitu kan kayak dibikin jokes yang sekeren saat ini gitu kan, enggak, yang keren pada zamannya. Nah, beberapa kali Ibunda Saudah juga mengingat gitu kan kejadian-kejadian yang ada di Habasyah. Misalnya kayak waktu itu mereka sedang berkumpul-kumpul bersama Haulah, bersama ibunda-ibunda yang lain gitu kan. Haulah ini sahabatnya Ibunda Saudah yang tadi menyampaikan niat lamarannya pada Rasulullah gitu kan. Nah, habis itu setelah menjamu tamu ini kan, mereka akhirnya udah mulai hangat nih, kondisi rumah tangganya udah mulai hangat. Nah, pada saat itu juga beberapa saat kemudian itu kekejaman kaum kafir Quraisy semakin meningkat gitu kan. Banyak para budak yang mulai menyentuh Islam, tapi banyak juga yang mereka ragu gitu dengan keyakinan yang akan diambilnya gitu kan. Sedangkan para majikannya, para pembesar kaum Quraisy, mereka semakin gencar, semakin semangat gitu ya, menyiksa para kaum kafir Quraisy ini gitu kan. Sebenarnya Nabi Muhammad memberikan izin gitu untuk berhijrah ke Habasyah dan berhijrah ke Madinah, karena pada saat itu setelah ada perintah dari Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah gitu kan, Rasulullah juga nggak asal-asal gitu menyuruh kaumnya untuk hijrah ke Madinah, enggak. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 bahwasanya jika engkau pelik gitu kan, maka berhijrahlah gitu, dan berhijrahlah ke Madinah, karena di sana sudah Allah siapkan kaum yang akan menolong engkau, kaum yang akan membantu semua, mulai dari sandang, pangan, dan juga semuanya akan terpenuhi gitu di sana. Nah, kaum itu adalah kaum Ansor, sedangkan kaum yang yang berhijrah disebut dengan kaum Muhajirin gitu kan. Akhirnya beberapa sahabat ini mulai hijrah ke Madinah. Nah, setelah hijrah di Madinah, mereka ternyata benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad gitu kan. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad tuh benar-benar terbukti gitu. Jadi ternyata ada kaum Ansor yang ingin menolong, bahkan mereka mau membagi tempat tinggal mereka untuk bahkan mereka mau kan membagi tempat tinggal mereka untuk para kaum Muhajirin, mau membagi kayak baju-baju mereka, mau membagi makanan mereka. Bahkan nih ada sebuah kisah, mereka ada yang mau membagi gitu kan para budak-budak mereka gitu. Jadi pada saat kaum Muhajirin ini datang, ada satu rumah yang ingin memberikan budak gitu untuk menolong kaum Muhajirin dan menolong kaum-kaum yang lemah gitu kan, kondisinya kan lemah gitu. Nah, pada saat itu Rasulullah ikut nih menyusul gitu kan ke Madinah. Setelah menyusul ke Madinah, akhirnya beliau mendirikan mercusuar gitu kan di sana, mendirikan kayak haulah gitu kan, mendirikan daulah gitu di sana. Sudah akhirnya Rasulullah mulai kembali berdakwah dan membangun sebuah peradaban di kota Madinah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad meminta si Zaid dan juga sahabatnya gitu kan ia meminta si Zaid dan juga si sahabatnya ini untuk menjemput saudara-saudara yang ada di Mekah gitu kan. Contohnya kayak Ibunda Saudah, karena waktu itu Ibunda Saudah benar-benar tidak ingin keluar rumah tanpa seizin Nabi Muhammad gitu kan. Jadi ia masih ada di
di dalam kota Mekah gitu. Terus kemudian ada Ummu Kulsum, terus ada Fatimah, kemudian ada Usama dan Ummu Aiman dan beberapa orang lagi. Nah, si Zaid ini dia diberi 2 ekor unta, pokoknya kayak dikasih bekal gitu ya sebelum menjemput para saudara-saudara ini di Mekah gitu kan. Dikasih 2 ekor unta dan juga 400 dirham buat kayak jaga-jaga gitu ya, takutnya di perjalanan ada apa gitu kan, jadi uangnya itu bisa dipergunakan dengan baik gitu, dengan maksimal. Nah, setelah mereka udah dijemput nih dari Mekah, terus kemudian mereka hijrah ke Madinah, akhirnya semuanya udah hijrah ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad membangun rumah tangga di sana, dan di sana ia juga membangun rumah tangga bersama Ibunda Aisyah. Bahkan gitu kan, ada cerita yang mengatakan bahwasanya kedekatan antara Ibunda Saudah dan juga Ibunda Aisyah ini sangat dekat gitu, bagaikan kakak dan adik gitu kan. Jadi saking mengayominya Ibunda Saudah kepada Ibunda Aisyah, makanya mereka itu kayak punya chemistry gitu loh di antara keduanya. Ibunda Saudah adalah sosok yang sangat dermawan gitu kan, sosok yang sangat mengutamakan kebahagiaan orang lain gitu kan, termasuk kebahagiaan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu ia benar-benar ingin memberikan jatah bermalamnya bersama Rasulullah ini kepada Ibunda Aisyah gitu kan, karena karena sudah lanjut usia, makanya ia khawatir gitu kan kalau dia itu sudah nusyus gitu. Nah, makanya ia memberikan jatahnya itu kepada Ibunda Aisyah gitu kan. Nah, ada nih kisahnya dari Ibunda Aisyah. Sebenarnya pada saat itu gitu, Rasulullah sedang ingin safar gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad mengambil kayak kocokan gitu. Nah, ditulis kertas kecil-kecil gitu, terus kayak dikasih nama istri-istrinya gitu. Nanti dikocok, terus kemudian yang keluar siapa, nah dia yang akan menemani perjalanan Nabi Muhammad gitu kan. Begitu juga dengan kayak jatah bermalamnya gitu kan. Nah, biasanya kalau kebagian Ibunda Saudah, ia akan memberikan jatah kebagiannya ini untuk Ibunda Aisyah gitu kan, karena saking ingin membahagiakan Nabi Muhammad gitu kan. Padahal Ibunda Saudah ini adalah sosok yang sangat ceria, sosok yang sangat mampu mengayomi banget gitu, karena faktor usia juga kali ya mungkin. Nah, Ibunda Aisyah sangat menyanjung Ibunda Saudah gitu kan. Bahkan di cerita yang pertama, di part pertama, aku pernah sampein gitu kan, bahwasanya Ibunda Aisyah sangat menyukai Ibunda Saudah gitu kan. Jikalau ia menjadi Nabi Muhammad, ini hanya sebuah perumpamaan gitu kan, karena saking baiknya Ibunda Saudah kepada Ibunda Aisyah. Nah, pada suatu ketika nih, saking baiknya sikap isarnya Ibunda Saudah gitu kan, Ibunda Aisyah benar-benar sangat kayak menyanjung-nyanjung, terus kemudian pokoknya kayak senang banget gitu ya mendapatkan mendapatkan kakak gitu kan. Ibunda Aisyah udah menganggap Ibunda Saudah ini seperti kakak sendiri gitu kan, yang mampu mengayomi, mampu mendidiknya juga, bahkan mampu memberikan ilmu-ilmu dan juga pengetahuan gitu kan. Nah, pada saat itu Ibunda Aisyah ini ada cerita. Jadi ini ceritanya lucu gitu ya. Ibunda Aisyah sedang menyiapkan makanan gitu kan. Dia udah siapin kayak kue-kue gitu. Kuenya ini khusus untuk Nabi Muhammad. Nah, di belakangnya Nabi Muhammad ini ada Ibunda Saudah kan, ya mana mungkin dia ngasih Nabi Muhammad doang kalau di belakangnya ada Ibunda Saudah gitu kan. Maksudnya kayak ya Allah, nggak ditawan-tawani gitu gitu ya mungkin kalau bahasa Jawanya. Nah, lanjut, akhirnya Ibunda Aisyah ini nanya gitu kan, kamu mau kue apa enggak gitu kan. Akhirnya Ibunda Saudah menjawab nggak mau, nggak usah gitu kan. Ya dia ngerti lah pasti itu kuenya buat Nabi Muhammad gitu, udah dia nggak usah, kalau emang mau dia juga bakal buat sendiri gitu. Nah, akhirnya Ibunda Saudah menjawab enggak kan. Akhirnya si Bunda Aisyah ini mencolek makanannya dan mencoretkannya di muka Ibunda Saudah gitu. Akhirnya Ibunda Saudah tertawa, kemudian diiringi dengan tawa Nabi Muhammad.
Akhirnya di dalam satu rumah ini penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebersamaan. Pokoknya chemistry-nya tuh deket banget gitu antara Ibunda Aisyah dan juga Ibunda Khadijah, I'm sorry, dan Ibunda Saudah gitu kan. Nah terus datang nih, ternyata ada yang ketok pintu, ternyata ia adalah Umar gitu kan. Langsung nih, ayo cepet balik gitu kan, basuh mukanya gitu. Terus habis itu udah akhirnya Ibunda Aisyah dan juga Ibunda Saudah ini kembali setelah membersihkan mukanya gitu. Nah, pada saat ini menceritakan banget bahwasanya kedekatan antara Ibunda Saudah dan juga Ibunda Aisyah ini mereka sangat tidak membeda-bedakan usia dan bahkan tidak membeda-bedakan gitu kan. Karena Ibunda Saudah sangat sayang sekali dengan Ibunda Aisyah gitu. Meskipun ia sama-sama istri Nabi gitu kan, tapi Ibunda Saudah juga menganggap seperti adik sendiri kepada Ibunda Aisyah. Rumah tangga yang dibangun oleh Ibunda Saudah dan juga Nabi Muhammad ini benar-benar harmonis sekali gitu kan. Di dalam rumah sangat family, pokoknya kayak family life banget gitulah ya, intinya kehangatan di mana-mana dan mereka juga sangat dekat gitu. Nah, ini ada satu cerita pada saat itu Nabi Muhammad sedang sholat, kemudian Ibunda Siti Khadijah mengikuti di belakangnya. Lalu ia pas waktu udah salam dia kan berkata kan, pas waktu sholat, engkau sempat menyenggol hidungku gitu kan, aku takut hidungku sampai berdarah gitu ya, mungkin saking mancungnya hidungnya Ibunda Saudah ini kali ya, makanya ya sempat menghindar gitu kan dari biar nggak kena senggolannya Rasulullah ini pas waktu sholat gitu kan. Nah setelah itu ada cerita lagi nih dari Ibnu Sirin. Nah pada saat itu sebelum kita lanjut ke kisahnya Ibnu Sirin, kita bakalan bukan flashback sih, aku bakalan ngeceritain tentang pas waktu musim haji nih. Pada saat musim haji ini kan waktu itu Nabi Muhammad benar-benar khusyuk kan pada ritual hajinya. Nah kemudian Ibunda Saudah ini ingin pokoknya apapun yang harus ia lakukan duluan gitu, sehingga Rasulullah ini ridho terhadapnya gitu, sehingga ia menjadi seseorang yang sangat ingin berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan, bahkan terhadap Rasulullah gitu, orang yang sudah dijamin dan orang yang sudah dijamin masuk surga gitu kan. Nah setelah itu ada sebuah cerita nih yang Ibnu Sirin ini pada saat itu pada saat khalifahnya Umar bin Khattab gitu kan. Nah Umar bin Khattab ini membawa sekarung kayak karung gitu, terus ditanyakan sama Ibunda Saudah ini apa gitu kan. Terus Umar bin Khattab bilang bahwasanya ini adalah uang dirham gitu kan. Lalu Ibunda Saudah menanggapi, kau membawa uang dirham seperti membawa kurma saja gitu. Kemudian Umar bin Khattab tertawa gitu kan dengan kelucuan Ibunda Saudah gitu kan. Nah pada saat itu Ibunda Saudah langsung meminta pelayannya si Umar ini untuk mengambil nampan gitu kan. Akhirnya dia mengambil uang dari karung itu dan ditaruh di nampan, terus kemudian dibagi-bagiin kepada masyarakat miskin gitu kan. Karena memang banyak yang lebih membutuhkan gitu kan, sedangkan kebutuhan Ibunda Saudah itu udah tidak terlalu banyak gitu kan. Beliau juga sudah renta, beliau juga sudah senja gitu kan dalam kehidupannya, jadi kebutuhannya tidak terlalu banyak gitu. Nah pada saat itu ada cerita nih, pas waktu Nabi Muhammad lagi tinggal bersama Aisyah kan, maksudnya mendapat giliran Aisyah gitu kan. Nah pada saat itu juga Ibunda Saudah mendapatkan satu masalah yang sangat pelik gitu kan, hingga akhirnya ia ingin menceritakan kepada Rasulullah. Tetapi karena pada saat itu Rasulullah tidak ingin istrinya kayak keluar rumah tanpa seizinnya gitu kan, akhirnya ia langsung mendapat izin dari Allah untuk keluar rumah nggak apa-apa gitu kan. Ini ada ceritanya dari Aisyah, kalau seumpamanya
waktu itu tuh Umar bin Khattab tuh keluar lagi kayak patroli lah gitulah intinya. Terus kemudian ada Ibunda Saudah gitu kan, wahai Bunda Saudah, kau mau kemana gitu kan, aku ingin ke rumahnya Aisyah gitu. Oh oh iya siap gitu. Akhirnya dia diantar sama Umar bin Khattab gitu kan, tapi tidak dengan berdekatan gitu kan, khawatir ada apa-apa gitu ya. Nah setelah sampai di rumahnya Ibunda Aisyah ini, dan menyampaikan peliknya gitu kan, akhirnya Ibunda Aisyah ini tersanjung lagi gitu, tersanjung lagi dengan sifatnya Ibunda Saudah yang sangat apa ya, kayak sangat takut gitu kepada kepada perintah yang benar-benar diperintahkan oleh suaminya gitu, dan malah dia nggak pengen keluar gitu, padahal masalahnya ini kayak sudah pelik gitu. Nah akhirnya setelah mendapatkan izin dari Allah gitu kan, mendapatkan izin dari langit gitu kan, dari 7 lapis langit, akhirnya Nabi Muhammad memberikan izin kepada siapapun hingga saat ini, kepada kita juga perempuan, kita boleh gitu kan keluar rumah, tapi pada saat keperluan yang mendesak gitu. Kalau tidak keperluan yang mendesak dan kayak masih adem ayem gitu kan, ya sudahlah, kita hashtag di rumah aja gitu kan. Oh iya, BTW teman-teman, di sini masih betakan di rumah aja, terutama buat teman-teman yang masih kayak kuliah gitu ya, karena kan kuliahnya diperpanjang kan, sampai PJJ-nya diperpanjang ya sampai awal tahun gitu kan. Buat teman-teman yang udah mulai sekolah lagi, semangat sekolahnya, jangan apa ya, jangan mau kalah gitulah sama corona gitu ya. Corona menyebarnya tuh geraknya cepat gitu kan, bergerak cepat tapi kita malah bergerak lamban gitu kan. Dan buat teman-teman yang sudah mulai bekerja lagi, semangat for your work. Semoga semuanya lancar dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah kisah penutupnya Ibunda Saudah gitu. Dan besok aku bakal bikin video penjeda lagi sebelum aku lanjut ke sahabiah selanjutnya. So stay tune di cerita aku ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya jangan lupa banget karena subscribe itu gratis. Oke. Dan di video terakhir sebelum closing dan penutup, aku pengen banget nge-unboxing. Jadi aku baru aja dapat paket. Jadi ini paketnya tuh dibawain sama adik aku ke kamar. So aku pengen buka dan kita akan buka bareng-bareng. Jadi aku kemarin tuh ada beberapa orang yang nanya ke aku kan, bukan nanya sih, kayak ngerekomendasiin konten aja gitu, Kak Hilda coba bikin konten Sahabiah, namanya tuh Sahabiah Mutiah siapa ya, nanti Sahabiah Mutiah siapa gitu. Nah waktu itu aku bener-bener bingung kan, aku dapat itunya dari mana ya, maksudnya di buku sirah aku nggak ada sahabat Mutiah gitu, atau mungkin ada tapi di buku yang kedua, di buku jilid 2-nya gitu. Sedangkan buku jilid 2-nya aku tinggal di Depok, aku nggak bawa soalnya berat kan kalau bawa di pesawat, takut mehong juga sih. Dan aku kemarin jadi akhirnya aku sempat kayak cari-cari di Shopee gitu buku yang ada sirah sahabiahnya buat aku ceritain ke teman-teman. Belum kebuka juga. Jadi aku akhirnya nemu nih salah satu toko buku. Dia tuh memang toko buku kayak toko buku Islam yang menjual buku-buku Islam gitu loh. Dia juga menjual buku-buku kayak Daulah Abbasiyah, Daulah Romawi, Konstantinopel gitu-gitu dah pokoknya. Aku pengen banget kapan-kapan kalau ada rezeki aku pengen banget beli dan aku pengen banget ceritain ke teman-teman. Nah, nama tokonya itu Pustaka Al-Kausar Official Shop. Nah, ini Dayan kok jadi nggak disensor. So, aku beli kisahnya Muhammad Al-Fatih. Ini adalah penakluk Romawi ya,
Sebenarnya pengen banget sih baca kisahnya Al-Fatih ini, cuman waktu itu belum sempat kebeli aja dan baru sekarang sempat belinya. Terus kemudian ini ada bukunya Khalid bin Walid. Jadi dia tuh sampulnya tebal, Khalid bin Walid. Seneng banget aku. Dan aku bakal ceritain buat kalian. So, buat kalian yang menunggu ceritanya Khalid bin Walid, jangan lupa ikutin terus video dari aku. Aku bakalan ceritain buat kalian. Oke, sampai sini dulu ya video hari ini dan aku akan kembali besok. So, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku karena channel ini akan sangat bermanfaat buat kamu, terutama buat kamu yang males baca tapi suka banget sama cerita kayak aku banget nih. So, jangan lupa pantengin terus channel aku karena aku bakalan banyak cerita tentang sahabiah-sahabiah dan juga tentang khalifah-khalifah. Insya Allah, semoga aja Allah memberkahi kita semua. Oke, everyone. Oke, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.